Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, juga selamat malam yang nonton di waktu itu. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini aku mau ngomongin tentang gaji 7.000 di Hong Kong. Gaji TKW Hong Kong 7.000 sesuai dengan judul. Oke, jangan di skip. Jangan lihat judul saja, didengarkan videonya sampai full. Karena kalau hanya lihat judul, nanti salah paham, akhirnya apa? Ngomongnya tidak jelas, gitu ya. Jadi dengarkan sampai full. Gimana ceritanya? Oke. Ini aku mau ngomongin tentang gaji 7.000 di Hong Kong. Wah, dengarannya besar ya. Maksudnya dengarnya itu amazing, hebat, gaji 7.000. Ini di sini ada, ini barusan aku dengar ya, TKW ya, masih, kalau menurutku baru sih, masih 1 tahun lebih lah, mau 2 tahunan, tapi kan masih jauh, dapat 14 bulan katanya. Berarti kan masih baru, dan itu pun masih dari Indonesia. Kan alhamdulillah bisa masuk ke Hong Kong. Sekali lagi ngomongin masalah gaji di Hong Kong, itu semuanya sama. 4.000 yang sekarang 4.730 yang baru, tapi sekarang katanya 4.000 berapa gitu lah. Kalau aku masih 4.630, tapi ada teman-teman yang bilang katanya gajinya sudah 4.730. Itu yang gaji umum, maksudnya gaji yang sudah ditetapkan pemerintah Hong Kong untuk pembantu seperti aku ini, untuk TKW lah intinya. Lalu ini Mbak ini dari Indonesia ke Hong Kong dari PT itu kan potongan selama 6 bulan. Ya memang iya segitu potongannya. Gaji kan 4.600 itu. Terus Mbak ini katanya, Mbak ini cerita kalau majikannya itu kenyih. Aku kan bertanya, kenyihnya dalam hal apa? Seperti baju, kalau cuci begini-begini, membersihkan ini begini-begini, masak sayur begini-begini. Kalau menurut aku bukan kenyih, ya itulah majikan. Setiap majikan itu berbeda-beda. Cara nyuci sayur, cara cuci baju, cara setrika baju, cara membersihkan ruangan, itu setiap majikan punya metode sendiri-sendiri, punya cara sendiri. Kita ya harus nurut sama majikan, jangan gunakan cara sendiri, karena caranya majikan ini caranya susah atau lebih lama, ya turuti saja, jangan menggunakan caranya sendiri, anggapannya ingin lebih cepat kerjaannya. Jangan, itu salah besar, karena dia kalau cocok sama majikan, kalau enggak gitu ya, apalagi ini pemula. Lalu Mbak ini bilangnya majikannya kenyih, sembarang-sembarang pokok wis, maksudnya aku ngeluh lah, wis salah gajine wis 4.630, penggaweane ora leren, kabehane yo ruwet, ngene-ngene gak bener, ngeluh lah gitu, seperti itulah. Cerita lah sama temen, akhirnya temen itu bilang,
temennya si Mbak ini bilang, majikanku enggak, majikanku bagus, aku digaji 7.000 sama majikanku, gini 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 lah, cerita enak-enak aku jaga ini, jaga anjing gini, majikanku aku digaji 7.000, majikanku nggak terlalu nggak terlalu protes, yang penting jaga anjingnya. Nah, pokoknya yang diomongin gajinya 7.000. Mbak yang baru ini mendengarkan tergugah hatinya. Wah, dia bisa gaji 7.000. Enak ya. Nah, sudah dijadikan perbandingan sama Mbak ini. Akhirnya Mbak ini karena sudah majikannya ini kenyih, rewel, gaji 4.600, akhirnya punya pemikiran untuk cari majikan lagi. Mbak ini tidak sadar bahwa dia itu masih pemula di Hong Kong. Dia bersikekeh ingin ngebreak untuk cari majikan yang gajinya 7.000. Karena gaji 4.630 itu libur 4 kali. Setiap tanggal merah libur. Karena kan memang dia hanya jaga rumah, bersih-bersih, dan ada anak, tapi anaknya tuh sudah bisa dilepas sendiri gitu. Jadi hari Minggu ya libur, setiap minggu libur gitu loh. Dan Mbak ini dengan membandingkan gajinya dia sama temennya itu tidak sadar bahwa dia itu masih baru di Hong Kong. Inilah, di Hong Kong gaji 7.000 ada, gaji 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 pun ada. Tapi kerjone karo ngawang, Mbak. Ngerti ngawang? Kerja sambil terbang, kerja ngoyo, kerjanya tuh kayak dikejar-kejar anjing. Iya, kalau dapat kerjaan yang nyantai, yang seperti kamu inginkan. Kalau enggak, nanti nyesel, nanti sambat nih, ngeluh lagi. Mbok yao, sadaro, skill kamu itu apa, bahasanya bagaimana, terus sudah berapa lama di Hong Kong. Itu harus dipikirkan. Jangan ngomongin masalah gajinya, pasti aku dapat majikan, pasti aku dapat majikan. Ini jangan berpikir yang enak-enaknya dulu. Pikir efeknya, jeleknya nanti kalau ngebreak hanya ingin mencari gaji yang lebih tinggi. Efeknya itu yang dipikirkan. Jangan enak-enak tok sing dipikir. Itu ya. Dan harus sadar bahwa ingin gaji melebihi gaji umum harus ngaca. Apa keahlian? Bisakah aku? Gaji 7.000 itu tidak mudah dipikir enak yang dibayangkan. Kan namanya rezeki orang itu berbeda-beda. Gaji besar tuh tuntutannya juga besar. Gak gampang-gampang gaji gede. Dah, kecuali ingin gaji seperti itu, sudah lama di Hong Kong, pinter masak, ngomong pinter, maksudnya pengalaman kerja sudah di atas 6 tahun, bisa cari gaji 7.000 tuh bisa banyak gitu ya. 7.000 ini hanya 14 bulan masak, bersih-bersih, anaknya sudah dibiarkan, maksudnya ucul dewe lah, anaknya budal sekolah dewe, maksudnya aku mandiri lah, nggak usah diantar apalah pokoknya anak itu. Jadi kerjanya hanya bersih-bersih, nyiapkan makan, siang ngirim, malam makan malam.
pagi menyiapkan sarapan untuk majikan. Nah, memang gitulah tugas sih, namanya Amit ya. Pembantu rumah tangga itu memang ya itulah tugasnya. Minta yang bagaimana? Ya memang kerja di Hong Kong itu gajinya sekian, kan sudah tahu di PT gajinya sekian. Dan kerjaannya begini. Kok sampai di sini karena gak mendengar temennya gajinya 7.000 dan dia 4.630, kerjaannya gak mari-mari carinya, gak leren-leren di dapur. Ya memang begitu keadaannya, kenyataannya memang begitu. Kan setiap majikan berbeda. Kan sudah disepakati di PT. Sekarang mau ngebreak, ingin cari gaji 7.000. Pikir dulu. Sekarang ya mau ngebreak atau interminute itu rada susah visanya. Apalagi keluar ngebreak dengan alasan yang sepele saja. Apa takutnya visa nggak keluar gitu loh. Gitu. Yang jangan apa bukan bilang kan katanya majikan banyak. Ya memang banyak. Gak mungkin gak dapat katanya. Iya memang dapat. Tapi apakah tidak difikirkan itu lebih baik atau gimana nanti kerjaannya kalau cari uang 7.000 itu, dan nanti visanya bisa turun atau tidak, karena kan ngebreaknya dengan alasan yang sepele, tidak mau nambahin gaji lah intinya. Itu namanya orang yang tidak bersyukur. Di Indonesia, dari Indonesia ngoyo mau ke Hong Kong, tiba-tiba di Hong Kong karena omongan temen kalau majikanku baik gaji 7.000, akhirnya tergugah ingin cari majikan lain. Istilahnya diprovokator lah guys. Pak, aku lo cari dapat majikan loh gampang, sekarang aku gajiku 7.000 gini, dan mbak ini nggak bisa menyaring, nggak bisa berpikir, pokoknya yang penting gaji 7.000, ibaratnya pokoknya gajinya akeh dapat sugih tuh. Dia nggak memikirkan apa resikonya, hanya ingin gaji 7.000. Yo kalau siap yo silahkan monggo ya. Kalau aku nyaranin sama dia itu, kamu hanya 14 bulan mau cari gaji 7.000. Aku yang 12 tahun di majikan ini, gajiku sama, gaji umum. Yo, enggak biasa-biasa saja, alhamdulillah, malahan dapat gaji sekitar 1.600 itu alhamdulillah. Karena menurutku daripada di Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak yang antri untuk ingin masuk ke Hong Kong, dan ingin kerja ke Hong Kong tuh antri. Kenapa kok tiba-tiba ada di Hong Kong mau menuntut banyak, kebanyakan ini ono, karena gajinya ingin seperti temennya. Ya nggak bisa lah, itu kan namanya rezeki. Terus kan sudah disepakati bahwa gaji umum di Hong Kong itu 4.630. Aku nyaranin lebih baik urungkan niatnya, lanjutkan sampai habis, sampai finish. Terima saja dengan gaji 4.600. Kan sudah alhamdulillah mendapatkan gaji segitu. Dulu kamu perjuangannya dari Indonesia ke Hong Kong ingin kerja. Ternyata dapat nyampe ke sini oleh provokator toko koncone, ngomongnya golek majikan apa gampang, cari majikan yang bisa nego gaji itu gampang. Yo gampang sih cari majikan, ya gampang memang, cuman kan kalau mau gaji 7.000, 6.000 itu siapkah dengan tuntutannya semua? Ya memang tidak semuanya mendapatkan majikan tidak baik. Ada yang baik, cuman kan yang difikirkan ini kan jeleknya. Jangan memikirkan yang enak-enaknya dulu. Di sini ini negara orang. Di sini ini kita tuh menitipkan awak
nitip awak nang kene iki. Wis dikek gaji, wis nemu kerjaan, alhamdulillah. Daripada di Indonesia. Ya, skill seperti aku lah, ijazah SMA. Gak payu, nang Indonesia. Payu nih nang Hong Kong. Jadi kita syukuri. Amit ya. Karena apa ya? Kemenyek akan tuntutan, inginnya segera mendapatkan uang banyak, ingin cepat kaya, intinya seperti itu. nggak sadar diri ya. Semestinya harus bersyukur kalau bisa. Untuk Mbak E ini yang masih 14 bulan, nggak usah ngebreak, lanjutkan sampai finish. Nanti kalau sudah finish cari majikan, mungkin bisa nego gaji 5.000, 6.000. Ojo langsung lang 7.000. Yo lek pinter masak, yo lek pinter sembarang gitu. Jadi sekarang tuh banyakin pengalaman dulu, belajar dulu yang bagus, pinter-pinter no masak lah. Kan majikannya suka masak itu diolah. Sekiranya pinter masak, bahasanya dibaikin lagi, belajar lagi, nanti finish baru cari yang lebih gaji itu banyak gitu. Kalau nggak finish, kakek tuntutan, kebanyakan majikan orang gelem ini loh. Lek finish, insya Allah dapat majikan yang gaji lebih tinggi. Yang penting kita itu siji bersyukur. Kalau memang 4.630 itu tidak cukup, yo ben libur yo lebih target. Yo libur yo sedialah. Dalam 1 bulan gaji itu sedialah 500, yang 4.000 ya ditabung. Kan gitu. Kalau nggak punya utang kan cukup lah. Kalau mengejar yang lebih tinggi terus, gak ono mari nih. Lawang saya baru di Hong Kong 14 bulan, wis kena provokator gaji 7.000. Ya gaji 7.000 ya memang ada. Banyak. 7.000, 6.000, 8.000, banyak. Tapi siap ora nang tuntutannya. Gaji besar ya tuntutan besar. Ojo gampang-gampang. Penting ku syukurilah. Temen ngomong gini-gini tuh disaring, jangan dimasukkan semua. Itu diopo terus kita akan ikut orang mah ya. Ini untuk pelajaran saja untuk teman-teman yang loh gajinya kecil-kecil, gak usah berkecil hati. Kita bersyukur saja gaji segitu 4.630. Nah, kalau kita bersyukur pasti cukup. Yang penting kan kalau nggak punya utang pasti cukup lah. Kalau punya utang ya nggak cukup. Aku ya mari kan gini ya. Oke. Ndi saya mikir utang, ndi saya mikir kirim Indonesia, pokoknya sembarang lah. Tuh, ya. Saranku jangan ngebreak, kecuali majikannya sudah mukul, sudah keterlaluan lah. Kayak aku dulu jaga anak, majikan terlalu, istirahatnya jam 2 malam, bangun jam 5 pagi, lalu HP dirampas. Dan yang nggak kuat, aku dulu tidurnya jam 2 malam sampai jam 5. Terus HP dirampas. Itu selama 6 bulan aku ngebreak. Tapi ingat sih, dulu zamannya masih enak. Visa itu enak. Tunggu visa di Makau, nggak perlu pulang ke Indonesia. Nggak perlu tunggu visa di Indonesia. Enaklah di Makau gitu. Sekarang tidak boleh ngebreak interminute, itu harus pulang ke Indonesia. Ingat itu, tidak bisa nggak pulang ke Indonesia. Oke, ceritaku ini dibuat pelajaran agar kita itu lebih hati-hati lagi karena kita di negara orang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan mudah putus asa, jangan ngebreak aja. Jangan terlalu nuntut yang macam-macam. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.